semuanya, apa kabar? Baik-baik bukan? Ketemu lagi dengan saya Ri Rusmiati, mahasiswa S2 program studi IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang induksi magnetik. Selamat belajar. Kompetensi dasar pada kali ini adalah yang pertama, memahami gejala umum dari kemagnetan. Yang kedua adalah menerapkan hukum-hukum kemagnetan dalam perhitungan sederhana. Untuk pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama pengertian magnet, sifat magnet, bahan magnet, cara membuat magnet, medan magnet, induksi magnet, hukum Faraday, hukum Lenz, dan aplikasi soal-soal dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengertian magnet. Magnet merupakan benda yang dapat menarik benda lain di sekitarnya, seperti besi, baja, dan kopak. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Adapun untuk sifat-sifat magnet, untuk kutub yang sejenis maka akan tolak-menolak dan kutub yang berselainan jenis akan tarik-menarik. Silakan kalian perhatikan untuk gambar garis-garis gaya magnet yang ada di gambar. Untuk bahan-bahan magnet terdiri dari 5 bahan. Yang pertama, bahan diamagnetik. Bahan diamagnetik adalah bahan magnetik yang apabila didekatkan dengan magnet tidak akan tertarik oleh magnet karena permeabilitasnya kurang dari 1 sehingga sulit menyalurkan garis gaya magnet. Contohnya bismut, tembaga, emas, aluminium, oksigen, dan lain-lain. Bahan yang kedua adalah bahan paramagnetik, yaitu bahan magnetik yang sedikit menarik garis gaya magnetik. Permeabilitasnya sedikit lebih besar dari 1. Susunan dwi kutubnya tidak beraturan. Contoh bahan paramagnetik adalah aluminium, timbal, Fe2SO4, FeCl2, dan lain-lain. Bahan magnet yang ketiga yaitu ferromagnetik. Ferromagnetik sangat mudah dipengaruhi medan magnetik karena mempunyai resultan medan magnetik atomis yang besar, sehingga apabila bahan ini diberi medan magnet dari luar, maka elektron-elektron akan mengusahakan dirinya untuk menimbulkan medan magnet atom tiap atom. Bahan magnet yang keempat yaitu ferrimagnetik. Material ferrimagnetik seperti ferrit menunjukkan sifat serupa dengan material ferromagnetik untuk temperatur di bawah harga kritis yang disebut dengan temperatur Curie. Contoh bahan ferrimagnetik yaitu ferrit dan seng. Bahan yang terakhir yaitu antiferromagnetik. Untuk bahan antiferromagnetik ini terjadi pada temperatur di bawah temperatur kritis yang disebut dengan temperatur nil. Pada temperatur di atas nil, maka material antiferromagnetik akan berubah menjadi paramagnetik. Bahan antiferromagnetik antara lain MnO2, MnO, FeO, dan COO. Langkah membuat magnet dengan cara digosok ini adalah gosokkan ujung magnet pada paku besar atau bahan yang terbuat dari besi dan baja secara satu arah secara berulang-ulang dari ujung satu ke ujung lainnya. Perlu diingat, penggosokan magnet terhadap paku harus searah. Agar sifat kemagnetan pada paku bisa bertahan lama, maka penggosokan dilakukan dengan waktu yang lama. Setelah dirasa cukup, dekatkan paku besar tadi ke paku-paku kecil. Lalu, lihat apa yang terjadi.
paku kecil tersebut akan tertarik oleh paku besar yang sudah menjadi magnet. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Magnet yang digosokkan pada paku secara perlahan akan menularkan sifat kemagnetannya. Jika kita menggosok menggunakan ujung magnet yang memiliki kutub selatan, maka awal dari ujung paku akan menjadi kutub selatan juga, dan ujung lain akan menjadi kutub utara. Langkah membuat magnet dengan cara induksi ini adalah: dekatkan magnet pada ujung paku besar. Usahakan sedekat mungkin dan magnet tidak menempel pada paku. Lalu, ujung paku yang lain dekatkan dengan paku kecil. Maka, paku-paku kecil tersebut akan tertarik. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Paku yang didekatkan dengan magnet akan masuk di dalam daerah medan magnet. Hal ini menyebabkan paku besar tersebut memiliki sifat kemagnetan, sehingga bisa menarik paku-paku kecil atau benda yang terbuat dari besi. Sifat kemagnetan pada paku besar akan hilang jika paku tersebut sudah tidak berada di daerah medan magnet. Jika ujung besi didekatkan dengan kutub utara magnet, maka ujung besi tersebut akan menjadi kutub selatan. Begitu juga sebaliknya, jika didekatkan dengan kutub selatan magnet, maka ujung besi tersebut akan menjadi kutub utara. Langkah membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik ini adalah: lilitkan kawat pada paku yang sudah disiapkan. Semakin rapat lilitan, maka akan semakin baik hasilnya. Jika kawat sudah selesai dililitkan di paku, selanjutnya tempelkan ujung-ujung kawat di masing-masing ujung baterai. Kemudian, dekatkan paku ke paku-paku kecil. Lihat apa yang terjadi. Paku kecil akan tertarik oleh paku besar yang dililiti kawat. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kawat yang dililitkan pada paku berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai. Hal inilah yang menyebabkan paku tersebut menjadi magnet. Sifat kemagnetan paku akan hilang jika arus listrik yang ada pada kawat diputus. Medan magnet dinyatakan dengan garis-garis hayal yang disebut garis magnet atau garis gaya magnet. Aturan garis medan magnet ada 3. Yang pertama, garis-garis medan magnet tidak pernah saling berpotongan. Yang kedua, garis medan magnet selalu keluar dari kutub utara menuju kutub selatan membentuk kurva tertutup. Yang ketiga, garis medan magnet pada suatu tempat rapat artinya medan magnet kuat. Sebaliknya, jika garis medan suatu tempat renggang artinya lemah. Selanjutnya, hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart ini menggunakan kaidah tangan kanan, di mana untuk ibu jari menunjukkan arah arus listrik, kemudian arah medan magnet ditunjukkan dengan keempat jari yang lainnya. Persamaan untuk hukum Biot-Savart yaitu B sama dengan μ0I per 2 πA, di mana B adalah induksi magnetik. Jika terdapat N lilitan, maka rumusnya menjadi B sama dengan μ0IN per 2 πA. Berikutnya percobaan Oersted. Di situ terlihat ada 3 gambar. Untuk gambar yang pertama, jarum kompas tanpa dialiri arus listrik, tidak ada penyimpangan. Kemudian yang kedua dan ketiga, jarum kompas dialiri arus listrik dengan arah yang berbeda. Kesimpulan dari percobaan Oersted yaitu ada 2. Yang pertama, di sekitar kawat penghantar dialiri arus listrik terdapat medan magnet.
Yang kedua, arah medan magnet bergantung pada arah arus yang mengalir. Ini adalah induksi magnet pada kawat penghantar. Yang pertama, kawat lurus berarus menggunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah arusnya, yaitu ibu jari menunjukkan arah arus listrik, kemudian 4 jari yang melingkar adalah arah medan magnet. Diperoleh persamaan untuk induksi magnet B sama dengan μ0I per 2 pi A. Induksi yang kedua yaitu induksi magnet pada kawat melingkar. Untuk induksi magnet kawat melingkar masih menggunakan kaidah tangan kanan untuk kawat melingkar, yaitu ibu jari menunjukkan arah medan magnet, 4 jari lainnya melingkar, itu adalah arah arus listrik. Untuk persamaannya, di pusat kawat melingkar B sama dengan μ0I per 2A. Selanjutnya, induksi magnet pada solenoid berarus. Untuk induksi pada solenoid menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah medan magnet dan 4 jari lainnya menunjukkan arah arus listrik, berkebalikan dengan kawat menghantar lurus dan melingkar. Persamaannya, induksi magnet di pusat solenoid sama dengan yaitu B μ0IN per L. Kemudian untuk di ujung solenoid B sama dengan μ0IN per 2L. Selanjutnya adalah induksi magnet pada toroida. Pada toroida persamaannya adalah B sama dengan μ0IN per 2 pi R, di mana R adalah jari-jari toroida, I adalah arus listrik, dan N adalah jumlah lilitan. Selanjutnya, hukum Faraday. Faraday adalah seorang ilmuwan Jerman yang menemukan bahwa jika medan magnet itu berubah-ubah, maka dapat menimbulkan arus listrik. Faraday adalah orang pertama yang menggunakan istilah elektrolisis, elektrolit, elektroda, anoda, katoda, ion, ionisasi, anion, dan kation. Dia terkenal ahli kimia dan fisika dari Inggris. Hasil percobaan Faraday ada dua, yaitu besar GGL induksi bergantung pada kecepatan gerakan batang magnet. Semakin cepat gerakan batang magnet, maka GGL induksinya akan semakin besar. Dan ini sama halnya dengan perubahan flux magnetik setiap saat. Hasil yang kedua yaitu besarnya GGL induksi bergantung pada kumparannya, jumlah lilitannya. Jadi semakin besar lilitannya, maka GGL induksinya juga akan semakin besar. Selanjutnya, hukum Lenz. Hukum Lenz menyatakan bahwa arus induksi mengalir pada penghantar atau kumparan dengan arah berlawanan dengan gerakan yang menghasilkannya atau medan magnet yang ditimbulkannya, melawan perubahan flux magnet yang menimbulkannya. Adalah persamaan untuk medan magnet. Yang pertama, jika arah medan magnet AB tegak lurus, yaitu GGL induksi sama dengan min BLV, di mana B adalah medan magnet, L adalah panjang, V adalah kecepatan. Jika arah medan magnet AB tidak tegak lurus, maka GGL induksi sama dengan min BLV sin theta, ada sudutnya, di mana E adalah GGL, B adalah induksi atau medan magnet, V kecepatan. Setelah mempelajari materi di atas, maka sekarang adalah untuk penerapan ke soal latihan. Soal-soal berikut ini menggunakan induksi magnet pada kawat melingkar, lurus, dan solenoid. Soal nomor 1, sebuah kawat lurus dialiri arus sebesar 5 ampere seperti gambar di bawah. Tentukan induksi magnet di titik P yang berjarak 2 cm dari kawat tersebut. Soal nomor 1, penyelesaiannya adalah yang pertama kita tuliskan diketahuinya. Yang diketahui dari soal adalah yang pertama adalah arus besarnya 5 ampere. Kemudian kecepatan mu0 itu besarnya 4 pi kali 10 minus 7 degree alfa.
pada kawat lurus. Pada kawat lurus, kita jawab, pada kawat lurus besarnya induksi magnetik di titik P adalah, rumusnya mu 0I per 2πa. Kita tuliskan di sini besarnya mu 0 adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 arus yang mengalir 5 dibagi 2pi kali besarnya A 10 pangkat min 2. Dari sini kita bisa sederhanakan pi dengan pi, 2 dengan 4, berarti 4 bagi 2, 2. Ini 2 dengan 2 habis, artinya tersisa 5 kali 10 pangkat min 7, kemudian 10 pangkat min 2 kita naikkan jadi plus 2, maka diperoleh 5 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Inilah hasil untuk nomor 1. Untuk soal nomor 2, sebuah kawat melingkar dialiri arus sebesar 2 ampere seperti gambar di bawah. Tentukan induksi magnet di titik P. Untuk soal nomor 2, dari soal kita bisa mengetahui bahwa dari soal dapat kita baca besarnya arus yang mengalir. I sama dengan 2 ampere. Kemudian jaraknya jari-jarinya adalah 2pi cm. Kita ubah menjadi meter, yaitu 2pi kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, di soal itu kita ketahui bahwa lingkaran di situ sudutnya 90 derajat. Jika sudutnya yang digunakan itu, yang diketahui bentuk lingkarannya berkurang 90 derajat, artinya lingkaran itu hanya 3/4-nya lingkaran, karena lingkaran itu 360 dikurangi 90 derajat, artinya 360 dibagi 4, jadi 3/4. Dari sini maka dari soal yang ditanyakan adalah besarnya induksi magnetik di titik P, yaitu berupa 3/4 lingkaran. Selanjutnya kita selesaikan jawab. Untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan besarnya induksi magnetik di pusat lingkaran, yaitu mu 0 kalikan I per 2A. Karena yang di sini adalah 3/4 lingkaran, maka kita pasang di sini 3/4. Jadi 3/4 kali 4pi kali 10 pangkat min 7, arusnya 2 dibagi 2 kali A itu sama dengan jari-jari, berarti 2pi kali 10 pangkat min 2 sama dengan, kita bisa sederhanakan, yaitu nilai 4, angka 4 dengan angka 4, pi dengan pi, berarti sisanya adalah 3, 2 dikali 2, ini juga bisa kita sederhanakan. Nah, berarti tinggal 3/2 kali yang atas 10 pangkat min 7, yang bawah 10 pangkat min 2 naik menjadi positif, artinya 3/2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Untuk soal nomor 2, hati-hati karena lingkarannya adalah tidak full satu lingkaran, maka kita perhatikan sudutnya berapa yang diambil. Nah, karena dari soal bentuknya itu lingkaran tetapi diambil 90 derajat, maka tersisa 3/4-nya lingkaran atau 270 derajat, itu sama dengan 3/4 lingkaran. Demikian untuk soal nomor 2.
Untuk soal nomor 3, sebuah solenoid panjang 2 meter dengan lilitan 800 lilitan. Jika kawat dialiri arus sebesar 5 ampere, tentukan induksi magnet di ujung solenoid jika jari-jarinya 2 cm. Untuk soal nomor 3 yaitu solenoid. Solenoid diketahui panjangnya adalah L itu sama dengan 2 meter. Kemudian lilitan itu sebanyak 800 lilitan. Kemudian arus yang mengalir pada solenoida adalah 5 ampere. Di soal ditanya adalah besarnya induksi magnetik di ujung BU. BU artinya besarnya induksi magnetik di ujung. Selanjutnya kita jawab. Besarnya induksi magnetik di ujung itu sama dengan mu 0 IN per 2L. Kita masukkan angkanya. 4pi kali 10 pangkat min 7, arusnya 5, lilitannya 800 dibagi 2 kali L nya 2 meter. Dari sini kita bisa sederhanakan 2 kali 2 4, berarti hasilnya adalah 5 kali 800, berarti 4000 pi kali 10 pangkat min 7 atau 4pi kali 10 pangkat min 4 Tesla. Demikianlah untuk soal solenoid nomor 3. Demikian tadi materi tentang induksi magnetik dan penerapannya dalam perhitungan sehari-hari. Bagaimana? Sudah paham? Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.